Oke, selamat datang teman-teman di video modul atau tutorial ya. Ini di mata kuliah pemrograman web bisnis. Masih bersama saya, Gelar Aditya Pertama, sebagai dosen pengajarnya. Dan saya buat video ini untuk Politeknik Fiksi Ganesha Bandung. Kita masuk ke video keempat atau pertemuan 4 ini tentang form input. Oke, apa itu form input? Mungkin teman-teman sering lihat di sebuah website tuh ada inputan ya. Mungkin suruh masukin login seperti username password gitu ya, ada tombolnya. Atau masukin biodata gitu ya. Atau seperti absen di Google Form, masukin pilih pertemuannya keberapa, terus pilih tulisin kelas, nama, NIM, sampai masukin saran gitu ya. Dan ada tombol simpannya gitu ya. Nah, itu kita akan coba bikin seperti itu sih. Jadi kita akan pelajari form input di HTML tuh seperti apa. Supaya kita bisa bikin atau kita contohin deh. Kita bikin form nilai kah gitu ya. Atau form pemesanan barang kah gitu ya. Kita bisa bikin seperti itu. Tapi dasar-dasarnya akan kita pelajari di pertemuan ini. Oke, kita langsung aja masuk ke materinya ya. Oke, sama seperti pertemuan lainnya, kita bisa bikin filenya dengan cara klik kanan, new text dokumen dulu lah, nggak apa-apa ya. Lalu kita kasih nama dengan pertemuan 4.html. Nah, extension txt-nya kita hapus saja. Kayak gitu ya. Nah, saya udah punya filenya, jadi nggak perlu dibuat. Langsung buka aja di Notepad++ untuk nulisin si kodenya. Oke, ini dia. Ini kalau dibuka di Notepad++, tapi kalau kita buka di browser seperti ini. Oke, kita kembali ke Notepad++ dulu deh untuk menjelaskan apa kode HTML untuk membuat form itu. Oke. Pertama, ini seperti biasa ya. Kita punya tag buka HTML dan tag tutup HTML di sini. Di atas juga kita punya tag head dan tutup head. Di dalamnya ada tag title, isinya web bisnis pertemuan 4. Ditutup juga dengan title seperti ini. Oke, nah sekarang kita juga punya tag buka body. Pastinya ada tag tutup body ya. Tapi kita tambahin beberapa atribut nih, ada 2 atribut di sini. Pertama adalah left margin atau margin kiri atau spasi sebelah kirinya, kasih 20 pixel. Juga top margin atau spasi di atas ya, kasih 20 pixel. Tujuannya apa? Supaya ini nih, si kata-kata ini atau komponen-komponen ini nggak terlalu mepet dengan baris kiri atau garis kiri atau tidak terlalu mepet ke atas. Jadi kita punya spasi ini agak mengambang ke tengah ya, supaya nggak terlalu mepet sih tujuan. Jadi lebih rapih aja. Itu sih tujuan kita menggunakan left margin dan top margin ini. Sebenarnya bisa juga right margin atau bottom margin, bisa juga sih. Nanti propertiesnya banyak atau atribut-atributnya cukup banyak. Oke, selanjutnya kita punya ini teks biasa ya. Ini input biasa ya, ini teks biasa aja. Tapi kita kasih BR supaya bisa pindah baris ya. Nah, ini yang kita sebut dengan inputan. Atau mungkin di komponen lain tuh disebutnya text box. Atau input box. Atau text field. Atau ya intinya inputan lah ya. Ini pun sama nih, dia tidak pakai sama kayak apa? Kayak image ya. Dia tidak pakai tutup input, misalkan gini, input. Nah, harusnya seperti ini karena ini tag buka input, ada tag tutup input. Nah, ini seperti image. Dia nggak pakai nih. Dia cukup input tipenya apa, teks misalnya. Langsung tutup langsung sendiri di sini.
Ini sama seperti image seperti itu. Jadi hanya langsung input tipe teks. Nah, si tipe ini sebenarnya ada banyak nih. Tapi nanti kita bahas satu-satu. Tapi yang sekarang dipakai adalah tipenya teks. Artinya kalau teks dia bisa diinputkan huruf, angka gitu ya, atau spesial karakter yang lain kayak koma, add gitu ya, atau persen atau apapun itu, dia bisa karena tipenya teks. Sebenarnya di sini juga ada atribut lain seperti ID gitu ya, atau name gitu ya. Tapi itu belum kita pakai, jadi sementara ini hanya kita pakai atributnya yaitu teks aja. Jadi kalau kita simpan dulu deh, hasilnya tuh adalah seperti ini. Kita refresh dulu deh. Nah ini input biasa, itu teks biasa, dan ini si inputannya. Jadi kita bisa ngisi di sini mau huruf ya, mau angka atau mau spesial karakter, nah ini masih bisa karena tipenya teks bebas sih. Ini inputan ya, jadi bentuknya inputan seperti ini. Nah selanjutnya kita juga bikin teks gini aja, cuman kata-katanya adalah ini input pakai placeholder. Nah apa itu placeholder sebenarnya? Jadi selain input tipe teks, nah ada atribut lain namanya placeholder. Placeholder itu adalah kata-kata yang muncul di tengah-tengah text box-nya atau inputnya sebagai bantuan gitu ya. Sebagai bantuan, tapi ketika kita mengetikkan dia akan hilang. Contohnya seperti apa ini? Nah ini kan teks biasa ya, ini input pakai placeholder, tapi di dalamnya nih ada warna abu-abu, yaitu silahkan tulis isian. Nah itu yang dimaksud dengan placeholder. Kalau kita ketikkan sesuatu ya, kursornya masuk, ketikkan sesuatu, nah dia hilang. Jadi dia itu sebagai bantuan, bahwa dia harus diisi apa, atau kita bisa ngisiin contoh misalnya. Kalau kita ganti, saya misalkan contoh gitu ya. Contoh titik 2 apa gitu ya. Ini contoh gitu ya. Kita bisa pakai seperti itu, nah ya contoh. Ataupun bisa pakai bantuan lainnya lah. Intinya dia untuk ngasih bantuan bahwa inputnya tuh bakal seperti apa. Ketika diketik dia hilang. Itu namanya placeholder ya. Selanjutnya kita punya input sudah terisi gitu ya. Kalau tadi di dua hal ini, di dua yang input ini, isiannya kosong. Ini ada isinya tapi bukan isi, ini namanya placeholder ya. Kosong, tapi kalau ini sudah terisi, jadi kita hanya bisa ngedit gitu ya. Tidak membuat dari nol, tapi kita nanti ngedit dari yang udah ada. Itu pakai atribut namanya value. Jadi dia sudah terisi itu disebutnya value atau isinya gitu ya. Contohnya seperti apa? Nah ini. Kita refresh kan ini kosong sebenarnya. Ini contohnya itu adalah bantuan aja. Tapi kalau yang ini, nah ini sudah ada isinya. Jadi kalau kita ngetik itu hitungannya adalah menambah tulisan. Atau kita bisa hapus kosong lagi nih. Seperti yang atas. Tapi kalau kita refresh lagi nih, by default dia udah terisi. Nah itu yang disebut dengan value sini. Nah ini value sudah terisi sebelumnya. Gitu ya. Ini untuk tipe teks ada placeholder, ada value. Selanjutnya ini kita bisa input angka ternyata. Jadi hanya input angka ya dengan menambahkan type-nya sebagai number. Jadi dia nanti akan hanya bisa diinput dengan angka. Tapi di sini juga sudah kita isi value-nya dan sudah kita isi placeholder-nya. Hasilnya seperti apa? Seperti ini. Nah, kita refresh dulu. Nah, ini input angka sudah terisi nih angkanya ya. Sudah terisi, by default-nya sudah terisi, kita hapus aja. Ada placeholder-nya tuh, silahkan tulis angka gitu. Kalau kita isikin, saya mengetik ini tombol keyboard ya. Keyboardnya huruf, nggak bisa. Dia hanya bisa diisi dengan angka saja. Ini berguna kalau misalkan untuk perhitungan matematika ya, misalkan jumlah gitu ya. Yang jumlah barang, harga barang gitu ya, yang tidak boleh pakai huruf yang hanya angka, ini bisa dipakai. Jadi saya hanya bisa ngetikin angka. Kalau saya tulisin
huruf nih, saya ngetik-ngetik dari tadi huruf tidak bisa. Cirinya juga lah di sini nih. Dia bisa dipilih angkanya kayak gini. Tambah kurang gitu, tambahin 1 kurang 1. Ini untuk tipenya number ya. Nah, selain itu juga di sini ada input yang tipenya password. Artinya dia seperti kita masuk login ya, login dimanapun itu kan, misalnya username bisa kelihatan atau email bisa kelihatan. Tapi kalau password langsung berubah jadi bintang-bintang-bintang atau titik-titik hitam ya. Ini pun sama sebenarnya. Ini input password nih. Sebenarnya ada isinya, yaitu value-nya itu password gitu ya. Cuman dia jadinya bintang-bintang. Ini cocok digunakan untuk pas login ya. Jadi hanya bintang-bintang atau titik-titik aja yang muncul. Ini kalau kita hapus, ada placeholder-nya tuh. Silahkan tulis password, saya tulisin sesuatu ya. Nah, tidak akan terlihat karena tipenya password. Bisa dipahami ya, jadi semuanya input biasa, cuman tipe-tipenya aja yang diganti. Nah, yang selanjutnya itu ini input yang tidak akan muncul. Kenapa tidak akan muncul? Karena tipenya hidden. Nah ini. Sebenarnya dia tuh ada komponennya, cuman karena tipenya hidden jadi tidak muncul. Contohnya adalah di sini. Sebenarnya di sini di belakangnya tuh ada nih, di sini tuh ada, cuman tidak dimunculkan ke depan. Jadi hanya menyimpan data saja gitu ya. Ini tipenya hidden. Biasanya ini dipakai untuk menyimpan data-data sensitif gitu ya. Misalkan ID gitu kan, itu kan ID user kan nggak perlu tampilin ID-nya berapa atau kodenya berapa. Jadi kita simpan di sini gitu, tapi tipenya hidden. Jadi tidak muncul. Walaupun sebenarnya ada gitu, cuma hanya tidak dimunculkan aja. Oke, selanjutnya nah ini kalau kita untuk input yang multi-line atau yang barisnya banyak gitu ya. Biasanya kan alamat gitu ya, saran, terus apa deskripsi gitu kan. Itu tidak cukup dengan satu baris inputan aja, harus dia punya beberapa baris gitu ya. Nah, kalau ini komponennya beda nih. Kalau tadi itu namanya input ya, yang dia tidak punya tag tutup. Kalau ini text area, dia punya tag tutup. Kalau text area, jadi text area buka, ini text area tutup. Komponen atau atributnya ada apa? Calls. Calls itu adalah jumlah kolomnya atau jumlah karakternya ke kanan. Kalau rows itu jumlah baris ke bawahnya, berapa baris ke bawah. Lalu ini placeholder seperti biasa. Tapi di sini nggak ada value. Value-nya itu diganti dengan disimpan di tengah-tengah sini. Ini adalah value-nya. Jadi kalau di input itu pakai value, tapi kalau di text area itu disimpan di tengah-tengah sini. Gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, kita refresh dulu ya. Nah ini isi itu adalah kalau di input itu value, tapi kalau di text area simpan tengah-tengah. Dan ini bisa disimpan 20 karakter tadi dibilang ya, 20 karakter ke pinggir. Nah itu, kalau karakter selanjutnya harusnya ke bawah dia. Nah itu kan. Jadi dia simpan ke bawah, dan di bawah itu ada 5 baris. Baris selanjutnya dia scroll gitu. Ini untuk text area. Walaupun sebenarnya ini bisa digeser ke kanan sih. Seharusnya bisa geser ke kanan. Biar lebar gitu ya. Tapi by default ya tadi 20 ke kali 5. Ini namanya komponennya adalah text area. Oke, selanjutnya nih kita punya namanya select box. Select box itu apa? Kalau misalkan pilihannya sudah jelas gitu ya, misalkan jenis kelamin tuh hanya ada laki-laki dan perempuan gitu, dan hanya boleh pilih satu gitu ya. Atau kita milih jadwal pertemuan 1, 2, 3, 4, 5 gitu, pilih salah satu. Atau pilih mata kuliah satu. Itu isiannya sudah jelas, ada gitu ya. Dan hanya boleh pilih satu dari berbagai pilihan itu gunakan namanya select box namanya. Atau di bahasa pemrograman lain disebutnya combo box lah atau apa. Select option lah gitu ya. Ini select box kita sebutnya ya.
Bagaimana cara kita membuat select box? Pertama, tag select buka dan tag select tutup ya. Lalu ada tag option ini untuk isinya. Ini mirip ULLI ya yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Untuk list. Kalau ini select ya, option itu isi value-nya apa, lalu kata-katanya apa gitu. Misalnya value itu menggambarkan kodenya ya. Kode dari pilihan satu itu adalah satu, kode dari pilihan dua itu dua gitu ya. Sedangkan ini adalah teks yang munculnya. Lalu tutup value, tutup option gitu. Nah, seperti ini. Saya isi 4 dan isi yang pertama tuh kayak munculin apa ya? Kayak placeholder itulah, assist gitu ya, bantuan. Jadi ada select buka, select tutup. Di dalamnya isinya adalah option buka dan option tutup. Dia punya value sebagai isi dan teks yang muncul di sini. Bagaimana hasilnya tuh adalah seperti ini. Ini select box, silahkan pilih nih. Kalau kita pilih ada 1, 2, 3, 4 atau pilihan ini sendiri. Nah, jadi kita hanya bisa memilih satu gitu. Nah, ini nama komponennya select box. Jadi hati-hati tertukar juga. Kondisi mana yang dia hanya boleh satu atau kondisi mana dia yang bisa memilih lebih dari satu. Nah, kalau kondisinya bisa memilih lebih dari satu, kita pakai namanya checkbox. Nah, ini komponennya itu namanya checkbox. Bagaimana checkbox itu? Scriptnya seperti ini. Jadi input sama kayak yang atas ya. Tipenya adalah checkbox. Kasih value-nya adalah value-nya 1. Juga kasih label. Labelnya adalah pilihan 1. Ini label untuk yang ini. Kasih BR untuk enter. Nah, kalau gini kita bisa bikin beberapa pilihan. Pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, pilihan 4. Tipenya checkbox semua. Jadi, kalau yang select box itu kita hanya boleh misalkan pilih mata kuliah, hanya boleh pilih mata kuliah satu doang, gitu ya. Tapi kalau checkbox ini kita bisa memilih beberapa mata kuliah. Nah, ini tergantung kasusnya sih. Kasusnya di mana. Kalau misalkan kita boleh milih lebih dari satu mata kuliah, pakai yang checkbox. Tapi kalau hanya boleh satu, pakai select box. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini. Jadi kita bisa pilih mata kuliah 1, 3, dan 4 misalkan kayak gitu. Kalau yang atas hanya bisa memilih satu doang. Kalau ini bisa milih semua atau enggak sama sekali gitu ya. Atau satu atau dua. Satu pun bisa aja, tapi ini bisa multi gitu ya. Jadi tergantung kasusnya, tapi dua-duanya si HTML atau web ini punya. Tergantung pemakaiannya aja. Selanjutnya kita punya link. Nah, ini pernah dibahas juga sih. Kalau link ahref ya. Nah, ini kalau dia tidak mengarah kemanapun, isi aja dengan pagar kayak gitu. Hasilnya seperti ini sih. Ini link, kalau diklik linknya, ntar kita kasih enter lagi deh. Supaya ada bedanya. Ini link kalau kita klik, dia tidak mengarah kemana-mana karena hanya diisi dengan pagar ya. Kalau kemarin, pertemuan kemarin kayaknya kita isi dengan google.com ya. Tapi link ini, kalau kita klik, tidak kemana-mana karena hanya diisi dengan pagar. Sedangkan komponen yang terakhir, kita punya namanya button atau tombol ya, button tuh. Kita perlu tag buka button dan tag tutup button, lalu isi tengahnya adalah ya teks yang ada di tengahnya lah gitu. Bisa boleh ini ini tombol, simpan, edit, hapus, apapun itu. Ini cara bikin tombol tuh. Kalau kita lihat hasilnya ya ini tombol. Actionnya belum ada karena kita belum sampai ke sana. Kita baru sampai ke tampilannya dulu. Jadi itu sih selesai ini sih tag tutup body sama tag tutup HTML sudah kita bahas ya. Jadi komponen-komponen untuk membuat sebuah form inputan ya kurang lebih seperti ini. Tidak akan jauh dari input, text area, select box, checkbox, atau pakai button. Tidak akan jauh dari itu. Rata-rata pakai ini semua. Tinggal kombinasinya aja. Ini boleh number gitu ya.
ini harus number, ini boleh yang lain kayak gitu. Jadi itu tergantung variasinya aja pakai yang mana. Tapi untuk inputan kurang lebih sampai sini. Oke, mudah-mudahan dipahami ya. Jadi pertemuan 4 materinya saya sudah sampaikan tentang form input. Mudah-mudahan bisa dipahami. Biar bisa paham ya dipraktekin gitu kan ya. Supaya ngerti juga. Kayaknya itu aja dari saya di video pertemuan keempat ini. Saya akhiri videonya. Kita jumpa di video selanjutnya dengan materi yang berbeda ya. Oke, dengan saya Gelar Aditya Pertama. Terima kasih.